Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SH Makes. Saat ini saya ingin menyampaikan mengenai perkembangan terakhir daripada Wana Arta ya. Jadi untuk Wana Arta ini seperti kita tahu, saya akan menjelaskan tentang awal mulanya kenapa saya bisa mengajukan permohonan PKPU ya. Di sini saya menyayangkan ada dugaan intervensi daripada OJK kepada Ketua PN Jakarta Pusat yang berdampak menyebabkan terjadinya ditolaknya permohonan PKPU kami. Nah, sebenarnya kalau memang harusnya itu ditolak, kenapa dari pengadilan pada awal mulanya juga bisa menerima permohonan kita? Seperti kita tahu, pasti kita sejak awal mula kalau itu memang nggak bisa, berapa kali pun saya juga mencoba, itu pasti ditolak di PTSP. Nah, kenapa saya waktu itu jadi bisa masuk dan bisa diterima? Jadi saya jelaskan, saya akan buka semuanya di sini. Dan ini yang saya menjadi suatu kekecewaan yang luar biasa karena ada dugaan OJK sendiri pertama pengetahuannya tidak merata, yang kedua kok bisa terkesan diduga pelin-pelan ya. Kenapa saya bilang begitu? OJK pada saat saya mengajukan permohonan pilot atau permohonan PKPU, pada saat saya mengajukan kepada OJK saat itu menolak. Kenapa dia menolak? Karena memang Wana Arta saat itu belum dilakukan cabut izin usaha, sehingga masih di bawah OJK, kan begitu. Tapi ketika Wana Arta kemudian dicabut izin usahanya dan saya waktu itu kembali mengajukan permohonan untuk mengajukan pilot, OJK itu menjawab bahwa dari OJK itu sudah melakukan pencabutan izin usaha, sudah mencium Wana Arta. Untuk itu silakan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, kan begitu. Nah, kemudian saya pun bertanya kepada salah satu petinggi OJK, yang mana dijawab ya memang sudah tidak di bawah kami karena sudah dicabut izin usahanya, silakan lakukan. Itu yang membuat dengan dasar surat itulah saya datang ke PTSP juga, dan kami juga melakukan pendaftaran yang akhirnya memang berjalan ya. Nah, pada saat berjalan di dalam persidangan, kami pun juga menghadirkan saksi ahli, yaitu Pak Irfan Raharjo, pengamat asuransi, kemudian Muhammad Jaki Reza, juga itu dosen di Perdata, pakar PKPU ya, yang juga betul-betul pakar di bidangnya ya di Universitas Binus kalau tidak salah. Jadi mereka ini menyampaikan pendapatnya juga dan mendukung permohonan PKPU yang saya ajukan karena memang dasarnya sudah cabut izin, karena kami sudah pegang surat daripada OJK. Pejabat OJK sendiri waktu kami tanyakan waktu itu juga ada yang menjawab ya silakan karena memang sudah cabut izin usahanya. Tiba-tiba menjelang putusan nih, ada dari surat dari OJK lengkap dengan nomor perkaranya. Jadi ini bukan berlaku umum loh, khusus loh, ini hanya untuk mematahkan permohonan PKPU saya. Sampai nomor perkaranya juga ditulis ya, dimohon kepada Ketua PN Jakarta Pusat untuk menolak permohonan PKPU saya dengan alasan katanya sudah dibentuk tim likuidator dan sekarang masih di bawah OJK. Apa dasar OJK bisa melakukan intervensi kepada pengadilan? Itu menjadi pertanyaan saya. Seperti kita tahu kalau izin sudah dicabut, kan asuransi sendiri itu bisa disebut perusahaan asuransi kalau dia bergerak di bidang asuransi dan kata-katanya dan memiliki izin. Nah, kalau dicabut izinnya berarti salah satu syarat tidak terpenuhi, ya sudah tidak lagi di bawah OJK. Dan OJK sendiri lucunya sempat mengirim surat seperti itu kepada kami, kemudian diralat. Ada apa ini? Ada dugaan-dugaan OJK ini mendapatkan keuntungan atau apa, kami nggak tahu ya. Kok dia OJK sendiri ada apa? Ya, dia juga bahkan berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU atau pilot, tapi dia memilih menunjuk tim likuidator yang mana merestui, ya bukan menunjuk, merestui tim likuidator yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali yang sekarang saat ini sudah jadi tersangka dan buron. Yang lucunya diduga kuat ya, itu kita bisa cek sama-sama, itu merupakan karyawannya daripada si Wana Arta itu sendiri, dan juga berbau, yang jadi likuidatornya juga berbau ya salah satu entah keluarganya atau apanya, diduga juga kuasa hukumnya. Nah, sekarang saya tanya, kalau sekarang likuidator ditunjuk oleh PSP,
Yang menentukan fee likuidator PSP. Kebetulan saya seorang likuidator juga ya. Saya mengambil pendidikan juga mengenai likuidator. Nah, kemudian kita bekerja. Gimana tim likuidator bisa bersikap netral terhadap PSP yang menunjuknya dan yang membayar fee-nya untuk mencari aset, kalau kebetulan aset itu diduga justru dilarikan oleh PSP yang sekarang jadi tersangka. Yang lucu, OJK menyetujui, bahkan berusaha menggagalkan permohonan PKPU diajukan oleh nasabah yang menurut kami sudah sesuai dengan prosedur hukum, sehingga ini sangat melukai hati masyarakat ya, terutama sendiri para korban daripada Wana Arta ini. Ya kenapa kalau OJK juga taruhlah dia tidak setuju saya yang mengajukan, kenapa tidak OJK yang mengajukan? Apakah diduga kuat OJK mau kasih kesempatan supaya aset-aset itu bisa diselamatkan terlebih dahulu, kemudian nanti dikatakan sudah tidak ada lagi sehingga diduga kuat nanti para nasabah ini cuma dapat bisa beli sendal jepit ya. Nah ini yang kami sayangkan, ada apa OJK seolah-olah menjadi lawyer atau kuasa hukum daripada PSP yang tidak bersikap netral ya. Waktu itu harusnya permohonan PKPU ini biarkanlah berjalan, dan saya pun pakai bukti-bukti dari OJK sendiri. Kenapa ada intervensi ya, dan seolah-olah betul-betul all out membela tim likuidator, yang mana tim likuidator itu diduga kuat juga. Ini kita harus pertanyakan legalitasnya, tolong ini ditujukan ya. Jadi kalau dahulu kan harus ada persetujuan dari KBRI, sekarang sudah diperbarui harus ada dokumen yang disebut apostille ya. Nah itu disahkan ya, ada sertifikatnya ya, kalau memang orang di luar negeri mau menandatangani sesuatu. Nah kalau sekarang syarat itu pun tidak terpenuhi, bagaimana mungkin tim likuidator bisa bekerja? Karena di dalam suatu penunjukan itu juga berlaku 1320 perdata, cakap sepakat objek tertentu sebab halal. Kalau seseorang diduga ditunjuknya jadi ilegal atau dalam artian tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, tentu ini juga dipertanyakan mengenai keabsahannya, kan begitu. Dan di sini tentu pejabat OJK yang menandatangani surat terhadap saya ya, seperti tadi saya kemukakan, orangnya berbeda dengan yang melakukan dugaan intervensi terhadap pengadilan dengan mengirim surat seperti itu dan sampai nomor perkara ditulis, padahal OJK bukan pihak. Jadi di sini OJK bukan mau menyelamatkan ya, bukan mau menyelamatkan daripada nasabah, tapi mau diduga kuat mau menyelamatkan pemegang saham. Ya, diduga kuat mau menyelamatkan harta tersangka. Kenapa? Saya bilang saya tidak tuduh, tapi diduga kuat ya. Kenapa dia sampai harus intervensi? Ya. Dan tentu pejabat-pejabatnya ini secara pribadi, baik yang lama atau yang baru, menurut saya ada dugaan melakukan perbuatan melawan hukum juga, yang mana kita harus memang buktikan. Saya akan gugat juga pejabat-pejabatnya secara pribadi, bukan hanya lembaganya secara OJK, tapi yang menandatangan dan yang melakukan apapun juga saya akan gugat secara pribadi. Karena kalau dia penyalahgunaan wewenang berarti bisa digugat dengan PMH, perbuatan melawan hukum, ya secara pribadinya. Jadi di sini saya akan melakukan juga dengan berbagai upaya ya. Otomatis juga menurut saya di sini kalau ada surat putusan daripada OJK itu sendiri juga bisa kita lakukan upaya gugatan juga. Jadi saya tidak akan berhenti sampai di sini. Tentu kita akan fight all out ya untuk melakukan berbagai upaya hukum. Di antaranya juga mungkin saya akan melakukan gugatan ya atas keabsahan daripada penunjukan tim likuidator ini, apakah dia ditunjuk secara sah atau enggak ya. Kalau ternyata bisa terbukti tidak sah, tentu kita akan, makanya kita lakukan upaya hukum, biarlah pengadilan yang memutuskan ya. Dan kami minta persatuan daripada para nasabah untuk mendukung lagi gerakan-gerakan ini untuk kepentingan kita semua, karena dari kita untuk kita, sekali lagi dari kita untuk kita ya. Kenapa? Karena di sini ada dugaan kita dijalimi oleh OJK. Diduga kuat kita dijalimi oleh OJK, diduga kuat. Ya, saya bilang diduga kuat kita dijalimi. Kenapa? Ya, gimana ceritanya OJK yang bukan pihak intervensi kepada pengadilan ngirim surat ke ketua PN ya, dan minta supaya kita ditolak PKPU-nya. Padahal dia bilang katanya menghormati upaya hukum yang sedang diajukan oleh permohonan PKPU ini. Waktu itu salah satu pejabatnya pun ada yang bicara seperti itu. Kok lain di mulut, lain dengan tindakan, kan begitu ya.
Jadi kami juga mohon perhatian juga tentunya dari Pak Presiden Joko Widodo, ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya, atas tindakan-tindakan OJK ini. Tolong, masyarakat ini sedang sedih, uangnya pensiun ditaruh di situ, ya, semuanya banyak dana-dana ditaruh di sana. Tapi begini yang terjadi, ya itulah yang kami sayangkan, ya. Jadi perjuangan nasabah ini, dan anehnya juga lagi OJK betul-betul, ya, padahal kalau mau netral, OJK itu bisa yang mengajukan permohonan pilot, OJK dong yang tunjuk seharusnya, ya, si tim kuratornya. Kan selesai kalau nggak percaya dengan kami nasabah. Tapi bukannya malah tim PSP menunjuk tim likuidator malah diamini dan direstui. Padahal kita udah tahu untuk cari aset secara oleh tim likuidator juga, kalau ditemukan ada aset yang hilang atau patut diduga ada aliran dananya kepada pemegang saham pengendali, pertama dia diduga akan sungkan untuk melakukan upaya hukum karena dibayar oleh PSP yang jadi tersangka. Kemudian upaya hukumnya lama, PNPT MAPK, ya. Kalau kurator mengajukan permohonan, kalau OJK waktu itu mau mengajukan pilot, ya, dan kurator juga kan di bawah OJK juga yang tunjuk, silakan gitu kan, ya. Misalnya, ya, jadi menyetujui permohonan dari nasabah itu, kan kurator diawasi oleh tim pengawas, ya. Nah ini kan akan lebih netral. Dan kalau ada aliran dana seperti tadi ke PSP, dalam 60 hari itu bisa diminta untuk masuk lagi ke dalam budel. Hanya 60 hari waktunya, tidak sepanjang daripada kalau kita melakukan gugatan biasa. Dan kalau kasasi pun juga sama, waktunya singkat, cuma 60 hari. Jadi inilah yang saya mau sampaikan, ya. Jadi kami tidak akan berhenti, kami akan melakukan upaya hukum termasuk terhadap secara personal, secara pribadi apabila ada dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap pejabat-pejabatnya daripada yang melakukan intervensi ini, ya. Demikian dari saya, salam sehat. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.